Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, kita berjumpa ini dalam rangka berbahagia karena kita akan naik tayang di hari Idul Fitri, Pak Wik. Ya, di hari raya bahagia dan bersama keluarga ya. Dan tentunya kita juga ingin menyampaikan pesan-pesan selama Idul Fitri, selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri ya. Ada kegiatan-kegiatan kita di Balai Pelatihan LHK Bogor, dan tentunya kita nanti akan diskusi kilas balik ya. Podcast selama setengah tahun ya. Setengah tahun ya Pak ya. Dari bulan ya. Sudah berapa tayang? Sekarang 25. 26 Kemarin 26 ya? 24 Pak Diki 25 ini yang ke-26. Alhamdulillah sudah lumayan. 26 itu ya dinamikanya lumayan. Dan 26 itu untuk narasumber lebih dari ini ya, 26 ya. Karena satu momen ada yang satu, ada yang dua. Lebih dari satu ya. Bisa. Sekarang kelas balik ini kebetulan untuk selanjutnya kebetulan support dari Bapak Kepala Balai. Iya. Bagus ya. Itu kita harus kita tingkatkan lagi Pak. Ya. Saya ini mungkin sebelum kita masuk nanti diskusi lebih jauh ya, Sobat Semesta Menghijau dan Sobat Pelatihan, jadi kurang lebih 26 episode saat ini dari sejak bulan September Pak ya. Saya sebenarnya waktu itu juga deg-degan sebenarnya waktu kita mencetuskan podcast ya. Kan karena sifatnya masih dulu mandiri Pak. Jadi kita mandiri ini kira-kira dari pimpinan seperti apa responnya gitu. Nah mungkin kita kayaknya perlu kuat juga jadi dulu waktu awal kali kita podcast kemudian kita tayangannya kita distribusi ke grup gitu ya. Walaupun itu masih kita berdua ya. Masih berdua. Artinya untuk memulai itu memang ya kita coba aja pecahkan dulu telur ya. Jadi telurnya mau didadar, mau Dan waktu itu juga kalau nggak ada Pak Antono kita juga belum berani besar. Dibesak-besak terus sama sesuatu itu ya. Ya jadi kalau enggak harus pertama jelek juga nggak apa-apa. Tapi sambil berjalan ya. Sambil berjalan. Baik, Sobat Semesta Menghijau, jadi ini kita ngumpul bareng, ini kita tim podcast, jadi kita host dan beliau ini Dewan Penasehat, jadi dari Bapak Kepala Balai dan juga Bapak Kusumantono, jadi beliau juga Iswara ahli utama, jadi beliau juga mendorong besar kontribusinya ya terhadap terbangunnya ini podcast ya. Nah sekarang tadi yang penasaran tadi kayaknya kita perlu tanya ke Bapak Kepala Balai waktu awal terbit itu seperti apa sebenarnya? Kesan dan kesannya atau lintasan pikir apa ini anak-anak mau apa ini gitu. Maka Bapak. Ya baik, terima kasih Kang Abid, Kang Noik, Pak Diantono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam ini. Sobat hijau, sobat pelatihan. Alhamdulillah pagi hari ini menjelang siang kita tayang kembali. Tadi di episode ke-26 ya. 26 ya. Luar biasa perjalanannya, walaupun memang tadi pada awalnya sempat kepikiran ini seperti apa gitu kan. Tetapi saya cukup sangat mengapresiasi. Alhamdulillah. Iya, sangat mengapresiasi karena pada saat waktu itu memang Pak Ade Antono posting di grup. Saya bilang wah ini luar biasa kreatif ini saya pikir. Karena terus terang bahwa podcast ini kan memberikan ilmu pengetahuan ya, berbagi ilmu, berbagi informasi ya kepada pihak luar. Ya bagaimana keadaan kita misalnya pelaksanaan tugas kita di Balai Pelatihan kan kita instansi pelatihan Pak ya. Betul Sehingga masyarakat itu diajak secara modal melihat, mengakses apa yang menjadi kegiatan kita gitu ya. Kegiatan kita saya kira ini luar biasa sehingga saya betul-betul apresiasi dan pasti sangat mendukung gitu. Apalagi misalnya di dalam pelaksanaan pelayanan ke masyarakat itu kan memang harus mudah diakses ya. Gampang, mudah dan memang menjangkau banyak pihak gitu kan. Nah, salah satu kegiatannya ya tentang bagaimana dengan podcast ini akhirnya. Ya. Jadi saya kira luar biasa
dan ini sangat mendukung kegiatan yang kita bangun saat ini, ya. Bagaimana kita sadar kita ini Balai Pelatihan Kampung sedang membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi. Nah, karena ini adalah hal yang baru, sehingga ini saya langsung memutuskan bahwa ini adalah salah satu inovasi yang kita bangun. Ya. Makanya kenapa Kang Abid, Kang Oik nih kita jadikan agen perubahan. Harus dilakukan ya. Mudah-mudahan bisa diberikan dengan support yang ada, kita juga bisa menyeimbangkan diri. Iya, jadi tadi mikir gimana, saya kira kita harus mulai gitu. Kita harus berani memulai. Kalau kita tidak mulai, kapan bisa kita laksanakan? Ya, dengan kondisi apapun, walaupun ya mohon maaf misalnya Balai Pelatihan kantor saat ini mungkin supportnya belum terlalu maksimal, dan peralatan yang ada misalnya masih mandiri, tapi ke depannya saya berharap sekali, saya mempunyai cita-cita bahwa ini kita membangun ruang studio yang betul-betul layak untuk pelaksanaan podcast ini, walaupun memang ini tuh tetap mobile ini. Ya, salah satu mungkin hal yang baru juga ini kan, podcast mobile gitu. Di mana saja, kapan saja bisa gitu. Dan narasumbernya kita nggak batasi Pak. Hanya nemu narasumber langsung betul. Nah, saya kira Pak Adi juga, Pak Dianto punya peranan yang penting gitu untuk itu. Karena tadi sudah mendorong sudah mendorong Kang Oik, Kang Abid ini untuk pelaksanaan podcast ini, saya pikir. Iya. Nah, ini memang waktu itu awal juga ini, maksudnya kita deg-deg juga, maksudnya materi apa nih yang sekiranya bisa menarik menarik perhatian masyarakat atau menarik perhatian stakeholder lingkungan hidup dan kehutanan itu modelnya seperti apa. Dan waktu itu juga kita mencoba untuk bagaimana Pak Antono waktu ngasih saran gimana Pak kaitan materi-materinya itu. Waktu itu awal-awal seperti apa ya? Yang kaitan dengan materi apa sih yang sebenarnya yang harus ditampilkan? Ini yang harus dibicarakan terus Pak. Program ini nanti support peralatan mungkin meskipun masih dari Bapak Kepala Balai nanti akan support alat yang ada di studio. Nanti kita harus bikin program yang akan podcast narasumber yang menarik. Ini kita dalam misalnya tentatif. Tapi kita harus punya jadwal tuh. Jadwal. Bisa menarik. Nanti mungkin saya sebenarnya sudah punya gambaran nanti lah. Tapi sekarang nggak apa-apa dong. Jadi sebenarnya gini, ada beberapa program yang mendadak ya, contoh ada kegiatan yang kita contoh di bawah itu setiap itu harus diambil momen ya. Bukan kita tadi bapak kita ini kan instansi pelatihan. Betul. Kita harus memberikan wawasan, pengetahuan, informasi, pengalaman. Meskipun nanti kalau tertarik ikut diklat lah. Betul. Sebagai contoh mungkin kayak kemarin ada teman-teman kita terfokus BI saja teman-teman yang mengikuti pelatihan TOT contoh. Kayak Bu Yana dengan Bu Rica kan ditugaskan Bapak untuk inventarisasi hutan nasional. Itu Pak disebarluaskan itu. Sekalian seperti apa sih? Teorinya seperti apa? Nanti sekalian promosi itu ya. Promosi pelatihannya ya. Mungkin minggu depan kan Pak Kolik dengan teman-teman juga kan akan kantor. Coba itu itu berapa seri itu bisa? Itu menarik juga. Nah, kita ternyata di Balai Pelatihan itu sudah sumber daya ada. Betul. Tidak hanya BI Pak, penyuluh fungsional yang mungkin. Nanti ada juga kan ada komputer juga. Daya yang ada kita tampilkan lah. Betul. Itu Pak. Bahwa kita di Balai Pelatihan Kampung sebenarnya SDM yang untuk mendukung pikiran itu banyak sebenarnya banyak. Dan itu tidak hanya dari pengajar tapi juga dari administrasi gitu kan. Administrasi gitu kan. Tugas-tugas kemanajemenan kepanitiaan. Nah itu kan saya kira banyak sekali, dan ini memang harus disampaikan kepada stakeholder kita gitu, supaya mereka tahu gitu. Mereka tahu. Tadi juga bicara dengan teman
di kepegawaian. Iya. Seperti saya merasakan ya selama ini, ternyata lancar semua ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Pasti ada triknya. Contoh mungkin ngurusi berkala. Kenaikan gaji berkala. Dia sudah punya catatan siapa itu yang kenaikan pangkat atau lancar saja ini. Dan saya merasa ya karena sering itu kok lancar di sini. Mungkin dari kepegawaian bisa itu ya Pak. Trik-triknya bisa disiapkan ke yang lain kan gitu. Apalagi mungkin kan yang kepegawaian tetap itu nggak ada yang nanti mendengarkan ternyata yang belajar dari situ juga. Memang karena setiap kita kan sebenarnya memiliki kelebihan ya, menjalankan tugas dan fungsi masing-masing. Jadi tugas dan fungsi yang dilakukan kemudian sesuai dengan SOP. Sehingga ya pasti memiliki kelebihan dan strateginya, dan ini bisa dimanfaatkan oleh unit satker yang lain gitu ya. Nah ini yang perlu juga kita tampilkan. Nah ini Bapak Kepala Balai. Nah ini kan podcast kita ini baru umur setengah tahun ini ya. Nah sebenarnya kalau kemarin kita sudah mencoba bikin rencana aksi itu karena dipaksa. Karena ditetapkan sebagai agen perubahan, kita ingin mencoba bikin rencana aksi. Nah dari pandangan Bapak barangkali sudah pernah ada misalkan lintasan pikiran ini sebenarnya podcast ini dirancang seperti apa gitu. Iya, makasih Kak Nabi. Jadi setengah tahun perjalanan podcast Sempat Hijau ya, dan semesta hijau dan kegiatan ini bahwa pertama memang kita harus mempersiapkan dari segi materi agar kita tidak kekurangan materi. Saya kira tadi Pak Antono sudah menyampaikan banyak hal, tidak hanya tentang bidang materi pelatihan, tapi kita di kepegawaian. Kemarin sempat sudah pengelolaan keuangan kan? Saya kira lebih kaya lagi kan materinya. Itu dari segi materi. Kemudian juga misalnya peralatan ya, saya kira harus tingkatkan. Berikutnya adalah bagaimana host ini. Selama ini kan misalnya bisa ditularkan ilmunya host tidak mudah jadi host. Betul. Ini kayaknya kemarin sudah belajar. Kemarin sudah Pak host ini tampil bagaimana mengelola ini juga Pak. Betul. Makanya mungkin saya lagi berpikir ini ya, bagaimana kita meningkatkan SDM pengelola podcast ini. Mungkin dalam acara Bintek misalnya, saya pernah mengatakan bahwa mungkin ada ngopi cantai. Ngobrol pagi, bincang berfaedah. Salah satunya mungkin mengelola podcast ini misalnya. Kita gedakan sebulan sekali. Nanti Kang Oik sama Kang Arif jadi narasumbernya. Sampaikan ke teman-teman, nanti kita undang teman-teman ini bagaimana mengelola podcast ini bagaimana menjadi host yang baik misalnya. Karena itu host ini penting. Kalau host ini misalnya berhalangan. Kemarin saya sudah belajar Pak. Pengalamannya gitu. Rasanya memang ya capek Pak. Harus bisa mengelaborasi apa yang mau disampaikan narasumber ini. Dan harus didengar dari awal sampai akhir. Betul. Itu yang capek kan. Kalau selesai. Iya. Jadi tapi setiap kita latihan terus kita tampil betul. Mungkin itu. Jadi kedepannya saya kira setengah tahun sudah lumayan ini dengan materi-materinya yang sangat variatif. Tadi kedepannya saya kira kita tegakkan dari segi materinya, saya kira kita siapkan tempat khusus untuk yang tadi mungkin misalnya permanen yang kita menatakan narasumber yang khusus misalnya. Kalau yang mobile ini tetap dipertahankan. Ini kelebihannya tersendiri malah. Khas. Streaming. Sudah mencoba live streaming juga kan. Saya kira ini memang perlu kreativitas Kita tidak cepat puas dengan kondisi saat ini, tapi kita terus berimprovisasi, berkreasi gitu kan, berinovasi gitu. Dan ini juga Pak terkait dengan tim gitu ya Pak. Tentunya kita terbatas kita. Artinya ini memang untuk awal-awal, makanya saya sampaikan kemarin itu ke Bapak, ke Pak Andi, ke Pak Andono bahwa kenapa masih 1 minggu 1 kali tayang gitu. Ini juga kan pertimbangannya selain dari
materi yang harus disiapkan ya, narasumber yang kesiapannya. Ngedit ya. Dari segi teknis kita kan ngedit video untuk pengolahan pasca pengambilan video ini masih juga ya terkendala dengan kemampuan kompetensinya, kemudian peralatannya, kemudian juga kita memang tim di soundman ini kita sambil bicara begini masih mantau artinya nggak fokus ya, nggak fokus, tapi apa boleh buat kan, memang kita sedang berjalan gitu Pak ya, jadi sambil memantau pembicaraan sambil memantau alat-alat ini gitu. Tapi ini Pak, kalau saya seninya di situ Mas. Nggak, ini pembenaran ya, artinya kalau yang mungkin ini kalau di Pak Deddy Kobuzer itu ada Mbak Tia yang di stand by di krunya, ada tim kreatif namanya ya. Iya, tim kreatifnya gitu. Itu mungkin kendala-kendala yang selama ini dihadapi gitu. Baik, ya. Ya saya kira betul Kang Wahid. Jadi memang harus ada tim namanya, tim kreatif. Makanya kedepannya kita membentuk namanya tim media center. Tim media center ya. Tim media center. Kita bagian dari media center. Betul, bagian dari media center nanti. Kita bentuk tim itu. Jadi tim itu nanti yang semuanya mempersiapkan gitu kan. Kita tim kreatifnya ada, kayak tim media. Kira-kira materi minggu depan apa ini? Tim kreatif disusun. Kemudian nanti siapa narasumbernya, siapa nanti hostnya kan gitu. Kan kemudian tim kreatif itu juga nanti peralatannya sudah harus menyiapkan. Jadi yang datang ini kan menyiapkan sendiri, biasa dari awal dari A sampai Z gitu ya. Jadi mudah-mudahan dengan berkembangnya waktu bisa timnya lebih. Tapi saya senang Pak Afid sama Pak Kali ini, kepala PL kita support nih. Iya. Ya betul, tapi tetap peralatan yang sederhana kita pakai ya. Iya. Itu ciri khas seperti tadi dikatakan Pak Kepala Balai. Jadi ini Pak, jadi juga saya sempat ini terkait dengan materi ini Pak Nono dan Pak Kepala Balai. Jadi kadang masih khawatir juga Pak, masih materi ini secara ini kan dinikmati oleh publik ya. Betul. Artinya memang kita sebagai host juga butuh kehati-hatian dalam bagaimana memancing. Nah ini yang memang kita kadang rambu-rambu ini yang mungkin ada nasihat dari Bapak Kepala Balai atau Pak Deantono. Seperti apa sih kan, karena nanti kita juga perlu menularkan ya host ini dan rambu-rambu karena ini sudah publik dan kita mengatasnamakan institusi gitu ya. Untuk menjaga nama itu karena kita mana nih yang mau ditet itu, mana yang dibiarin aja. Ada beberapa yang sempat ya waktu itu beberapa tayangan kita buat tet karena mungkin ini sensitif nih kayaknya. Itu pun ukurannya masih personal ya. Masih pakai perasaan ya. Nah, tapi ya itulah mungkin untuk harapan ke depannya memang perlu juga dari penasihat ini. Iya, penasihat seperti apa gitu. Mungkin dari Pak Deantono dulu mungkin. Untuk ini nih, rambu-rambu apa sih yang perlu kita jadikan sebagai patokan gitu. Gitu. Begitu apa Pak salah Pak? Ini Pak Dedu sebagai sepuh ya. Pengalamannya panjang gitu. Yang sensitif itu yang kira-kira seperti apa? Ya, yang jelas tidak dengan narasumber atau apa yang kita bicarakan tidak menyakitkan, menyudutkan seperti kita kan memberikan yang edukasi kan, kita bisa berikan yang terus memojokkan, kecuali memang di podcast khusus politik atau kita mendidik betul. Apalagi Sarah juga ya itu yang paling penting. Oh iya paling. Jadi kalau narasumber mau mengarah ke sana ya kita coba koreksi dengan mengarahkan pertanyaan. Jangan mengarahnya tadi menyudutkan orang lain, yang lain itu jangan. Jangan mendidik ya. Kita mendidik. Itu mungkin yang sementara ini yang kepikir Pak. Saya kira itu paling penting itu. Jadi yang berikutnya juga bahwa memang tidak boleh menyebar hoax ya. Hoax. Kemudian kalau misalnya kita menyebutkan data kita juga harus valid, harus terverifikasi. Harus terverifikasi. Jangan sampai misalnya, apalagi misalnya data tentang sesuatu, misalnya kegiatan tempat lain, ataupun kita sendiri harus
harus terverifikasi datanya, data harus terverifikasi. Ya. Selain tadi jangan sara tadi kan, jangan apa namanya menyudutkan video kan. Ini harus catat banyak ya. Ya nanti kan catatannya. Mungkin ini juga Sobat Semesta Menghijau ada saran masukan ya. Barangkali apa namanya sebenarnya apa sih, atau mungkin sekian tayangan kita 26 episode barangkali ada catatan. Perbaiki itu juga menjadi masukan bagi kita ya dalam mengelola apa namanya podcast ini. Atau mungkin Sobat Semesta ada yang lebih berpengalaman terkait ini ya. Mungkin saran masukannya juga itu sangat berharga bagi kami. Pasti. Karena ini kita membangunnya mungkin belum berdasarkan apa yang seharusnya, tapi kita berjalan sambil belajar gitu. Dan ilmunya ya kita habisin hari ini kita tayang apa ini yang kekurangannya gitu dan apa yang harus seperti yang perlu kita perbaiki gitu ya. Ternyata untuk peralatan perasaan kita harus butuh effort ini terus ya. Artinya mohon maaf juga ini Pak Kepala Balai dan Pak Dek, memang di kualitas secara apa kan tayangan video tayangan video kemudian dari kualitas audio ini kita belum standar gitu Pak. Jadi kadang-kadang seperti apa yang dikatakan di tadi ngobrol-ngobrol di belakang layar bahwa misalnya pada saat podcastnya Budia itu berduma terlalu sehingga tidak jelas. Kemudian pada saat kemarin teman-teman keuangan itu memang secara teknis ini kita juga belum menstandarkan. Artinya kita masih dengan peralatan ini memang kalau dikatakan layak belum ya untuk spot podcast yang sudah mengatasnamakan institusi. Tapi ini sambil mohon maaf juga kepada mau lebaran ya. Edisi lebaran. Edisi maaf. Ini mohon maaf secara kualitas gitu ya. Kualitas podcast kita memang ya mungkin dengan berjalannya waktu mungkin alat-alat semakin memadai, nanti kita juga sampai perbaiki. Kemudian dari segi editing Pak, terus terang saya di video itu hanya bisa mengolah suara dengan video yang standar. Jadi mungkin kalau tim kreatifnya sudah ada, itu juga bukan tidak mau seperti yang di tayangan-tayangan podcast yang sudah terkenal gitu Pak. Jadi mungkin itu arahan kedepannya. Cita-cita kita ya. Karena posisi begini kita memang upayakan minimal terdengar dulu suaranya jelas gitu. Dan gambarnya lumayan lah. Awal-awal kita masih pakai GoPro Pak. GoPro. Resolusinya rendah dan sensitivitas cahayanya yaitu memang kadang-kadang pada saat misalnya pengambilan waktu dengan Mbak Dewi dan Mbak Lola, sebenarnya gambarnya itu saya sendiri kecewa gitu, tapi apa boleh buat alatnya begitu gitu. Dan mohon izin kita jujur ya, ini untuk tayangan pakai HP, tombol on off aja enggak ada. Tapi alhamdulillah kameranya bagus, masih bisa dilihat. Jadi dilihat di televisi juga nggak pecah. Bagus. Nah itu mungkin ini sambil curhat juga Pak. tapi jangan terus mengandalkan alat dari kantor. Tetap dipakai. Ini tetap dipakai. Ini yang sejarahnya di sejarahnya. Ini tadi saya sempat menarik juga tadi menyimak, kan tadi sudah diskusi kaitan dengan konten apa saja yang perlu kita tayangkan, kemudian juga rambu-rambunya, kemudian secara pengelolaan seperti apa. Saya sempat berpikir juga begini Bapak, mungkin perlu ya kalau kita kan ada ya kita fungsional peralatan komputer ya. Ada ya. Maksudnya untuk menganalisis sebenarnya kalau di YouTube tuh seperti apa yang siapa sih yang selain yang laku juga yang tertarik dengan tayangan kita gitu ya. Menjangkau luas, dan yang tertarik ke tayangan kita itu sebenarnya dari mana saja nih? Apakah dari WhatsApp, ataukah dari short, atau dari noise, atau dari Spotify, atau dari yang lain? Ini yang kita belum punya ilmunya juga ya. Itu juga
ya kalau misalnya ada di tim kita ya kan ada peran komputer bisa juga memberikan input dari hal-hal yang demikian. Nah saya belum lihat juga nih analis beban kerja kita ABK. Ya. Formasi apa lagi yang perlu kita maksudnya untuk mengelola media center, terus kemudian kan selama ini kita ini banyak aktivitas ya di balai kita ini, baik pelatihan maupun pendukung pelatihan atau kegiatan pengelolaan KDTK yang tadi Bapak sampaikan Kepala Balai bahwa ini era terbuka dan itu harus tersampaikan ke publik. Ya itu kayaknya kita juga perlu memperkuat gitu ya. Itu. Nah saya minta Pak Dantono nih sebenarnya kita ini butuh SDM apa saja Pak kira-kira di kita ini yang ini ya untuk memperkuat itu gitu. Nah itu sebenarnya sudah disebutkan Mas Abib nih ya. Apa? Ya gini, maksud saya gini. Tadi kan keluhan-keluhan tadi loh. Oh, jadi membeli keluhan ya? Kan tadi keluhan-keluhan tadi kan untuk menganalisis tadi perbaikan. Tapi kan job di sini kan harus disesuaikan dengan tadi ya. Kan tidak bisa kita nyiptakan. Ya betul. Ya, sesuai informasi yang ada ya. Informasi yang ada kan itu bisa di apa kekurangan ini tadi analisis tadi komputer yang jelas tadi ya masukkan tadi apalagi kira-kira yang itu bisa dilihat nanti informasi di kitanya apa gitu loh kan kita mengusulkan informasi ini kan enggak bisa juga jadi kita identifikasi nanti identifikasi permasalahan tadi apa kekurangan nanti siapa yang bisa mendukung di SDM kita itu Ya, saya kira ini kita berangkat dari core bisnis kita sebenarnya. Core bisnis, kemudian apa sih tusi kita turun ke tusi. Setelah kita menganalisis untuk pelaksanaan tusi ini kita butuh SDM apa saja. Nah, khusus untuk pengolahan podcast itu atau media center nanti saya pikir memang ahli multimedia misalnya. Ahli multimedia dan itu kita sudah sempat usulkan sebenarnya. Cuma memang pada saat seleksinya ya kalau kita sih kan sebenarnya cuma sebatas mengusulkan. Kemudian standar seleksinya kan di Biro Kepegawaian misalnya. Standar seleksinya dengan Menpan BKN ya. Nah, terkadang memang yang mendaftar tidak lulus seleksi padahal kita butuh sebenarnya. Padahal sebenarnya diminati dan kita butuh. Kita butuh oleh karena itu mungkin untuk mengantisipasi tadi kita sudah butuh kemudian tapi tidak lolos. Saya berpikir mungkin SDM kita dulu yang kita tingkatkan. Kira-kira yang terkait upgrade sehingga saya yakin SDM kita sudah banyak yang menjadi juga sebenarnya. Dan hobi kayaknya banyak sebenarnya. Hanya belum muncul saja kita belum ada kesempatan untuk mengakseskan malu-malu juga banyak. Karena menghapus. Iya, saya kira itu. Jadi saya kira SDM kita yang di BPL Tabung ini saya kira sudah banyak dan mumpuni. Cuma tinggal kita kita ajak supaya mereka tertarik gitu. Dan tentu misalnya tidak harus yang multimedia tadi, tapi mereka secara otodidak belajar dan bisa dan mampu. Ada kemauan tadi ya, karena tandanya orang belajar itu ada kemauan ya. Orang mau belajar. Betul. Ya kita sendiri misalnya kan dulu pada saat misalnya komputer dengan program Excel kan dulu tadi kita tidak lagi meraba-raba gitu. Dan kemauan untuk belajar ini saya jadi bisa. Benar-benar. Itu gitu. Ya termasuk perkembangan sistem ya. Kita juga ternyata Pak Dantono yang mau pensiun di usia 65 ikuti juga. Absensi si kadir harus gimana? SKP. Meskipun minta bantuan. Ya itu sudah wajar. Tahu juga gitu. Kerangka pikirnya tahu. Nah memang ini ya penting, ini setengah tahun podcast dan momen lebaran kita sudah banyak lakukan hal-hal yang tentunya ini memberikan insight ya, maksudnya bagi publik juga. Dan kita berharap sebenarnya dari kalau tadi sampaikan oleh Pak Dantono dan Bapak Kepala Balai bahwa kita ini memiliki kapasitas yang luar biasa ya. Di kantor kita dokter saja ada berapa ya? Itu super Pak. Super ya. Dokter aja berapa, masternya berapa.
belum teman-teman belum teman-teman yang secara penguasaan teknis di lapangan kan menguasai ya. Misalkan yang bagian karena kita memiliki asrama ada yang menangani listrik, dia jago di listrik gitu. Ya ada ya itu kan ada kita tenaga listrik yang mumpuni itu keilmuan yang artinya meskipun kita bidang lingkungan hidup dan kehutanan, tapi itu kalau nggak ada itu kita juga sangat penting ya. Sangat penting untuk supporting tadi satker kita. Nah, mungkin kita menginjak ke tadi konten sudah. Tapi begini Mas Kapit, yang konten tadi ya. Kita ini kan podcast kita ini kan temanya macam-macam nih. Kalau kayak Deddy Komposer kan tetap aja ya. Tentang itu kita ini kan macam-macam ini. Nah, kira-kira yang kita pikirkan juga nih, yang menarik ya, yang menarik bisa yang nonton banyak lah. Ya, menarik dan dibutuhkan berarti ya. Ya, biasanya orang nonton karena butuh. Saya lihat waktu yang pertama juga itu sangat menarik juga karena keilmuan ya. Tentang pembibitan itu kan ternyata ya berseri. Yang buka itu ada yang buka tanaman hutan muncul nih kan itu ya. Nah, kira-kira apa ini? Meskipun ya kapasitas semua kita munculkan ya. Nah ini sepertinya kita ini kan kita munculkan semua ya dari kepegawaian dari semua dari lapangan kita munculkan, tapi ada satu apa ya yang harus kita punya ini keunggulan kekhasan gitu ya. Apa ini istimewanya kita apa gitu ya. Ini kayaknya Pak Diantono sudah mulai mancing Bapak Kepala Balai ini ya. Kira-kira ya arah ke depan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu apa yang menjadi konsen gitu ya. Kan berarti artinya kalau arahnya ke sana berarti banyak dibutuhkan untuk akademisi juga, untuk teman-teman di dinas ya. Mungkin gimana Bapak, mungkin ada informasi-informasi menarik gitu. Iya, jadi konten tadi materi yang disampaikan saya pikir memang pertama penting itu kita melihat material yang paling disukai kan. Ya mungkin sekarang kita perlu lakukan survei kan gitu. Survei. Namun yang pasti bahwa tugas pokok kita di Kementerian LHK itu harus menjadi tonjokan. Namun juga tidak kita ini kan satker Balai Pendidikan dan Pelatihan, Balai Pelatihan. Sehingga memberikan wawasan pengetahuan ke masyarakat, ke stakeholder ataupun ke ASN sendiri, lingkup KLHK ini jadi penting gitu. Apa yang mereka butuhkan? Saya kira misalnya gini, penyuluh kan untuk peningkatan kapasitasnya dia apa yang dibutuhkan sebenarnya? P misalnya. Memang di instansi lain, ya misalnya penyuluh di KSDA dia mungkin sudah sangat ahli misalnya. Tetapi mungkin bagaimana cara menyampaikannya itu yang harus menjadi penguasaan kita gitu. Agar sobat semesta hijau ini gampang dipahami gitu. Dipahami. Mungkin kita yang olah. Kita yang olah gitu kan. Kita yang olah. Jadi semacam ini Pak, di mereka secara pengalaman itu kuat ya, sangat kuat di lapangan. Mungkin kita supportnya dari segi misalnya dari teorinya atau dari perkembangan baru, inovasi baru gitu ya. Dan bagaimana menyampaikan itu yang penting juga. Langsung paham. Delivery-nya ya. Betul. Ini menarik nih tadi ya. Tadi Bapak sampaikan penyuluh ya. Jadi gini, kita bisa nggak kita tim bukan tim ya. Jadi penyuluh mau ngasih apa? Biar diolah sendiri ya. Bukan dari kita ini ya kan gitu ya. Jadi dia penyuluh apa kira-kira? Silakan. Betul. Supaya apa? Nanti ya bahkan kepegawaian apa gitu kan? Ya kita terbuka untuk itu ya. Nanti terbuka. Jadi kita tinggal memperlancar seperti ya tim-tim kecil lah. Untuk materi ya Pak. Betul. Seperti memberikan semacam Google Sheet yang bisa diakses oleh semua orang, mengisi di situ materinya kira-kira mau apa yang disampaikan di podcast ini gitu ya. Begitu mungkin Pak. Untuk maksudnya gini, kalau penyuluh tadi ya kira-kira ya sedang
yang keren gitu kan. Dan dibutuhkan. Ya. Kita mungkin kurang ya di kurang informasinya. Maksudnya ke sana. Iya. Yang belum sempat itu misalnya untuk penyuluh kehutanan, ekoprint yang belum pernah. Memang sudah ada rencana ke sana, tapi kemarin belum ada kesempatan ya. Ya itu contohnya bisa seperti itu kan. Dia punya pemikiran yang lain mungkin untuk menyampaikan baik penyuluh-penyuluh yang lain bagaimana tadi ya. Betul. Kan dia yang tahu. Betul. Coba kita bikin silahkan bikin ya. Jadi kita yang kita akan. Memang ini juga ya, sempat terpikir kadang, memang tadi ya kita perlu list juga seperti yang sekarang tren di kita, karbon. Ya, karbon kan ini. Nah, gimana cara informasi ini sampai ke masyarakat dan pentingnya seperti apa gitu ya? Ini kan juga masyarakat kan juga diberi ada yang pengelolaan kawasan gitu ya. Nah, ini seperti apa bisa menarik gitu buat masyarakat ini. Penting juga ini kayaknya. Seperti Pak Solik besok contoh ya ikut karbon. Nah, disampaikan ke masyarakat dengan ilmu yang Bapak terima waktu pelatihan. Pelatihan kan terlalu berat juga. Iya. Dipermudah lah. Iya. Bisa sampai ke masyarakat. Iya. Bagaimana? Udah dipahami. Itu saya maksudkan. Nanti kan kalau dari ilmu kepenyuluhan, teman-teman penyuluh yang punya skill di sana, gimana cara mentransfer ini? Maksudnya oke, kita banyak ya. Ini catatan semakin memperkaya apa ya nanti ya materi-materi kita yang dulu catatan untuk kedepannya itu lah sebenarnya. Kita sudah banyak sekali ya catatan kita, mulai dari peralatan, kemudian materi konten, kemudian SDM. Jadi itu sudah banyak sekali tentang ini. Ini juga kayaknya penting juga sesuatu secara kepegawaian ya. Saya kemarin juga sempat terpikir kalau dari sisi konten lingkungan hidup dan kehutanan itu kan kita pemenuhannya tadi ya kaitan dengan arah kementerian seperti apa, kebijakan seperti apa. Ini ada hal sesuatu yang rutin, sepertinya juga perlu kita share juga Pak Oi. Contoh misalkan teman-teman dari daerah Pemda untuk bagaimana cara uji kompetensi kenaikan jabatan. Karena ini kaitan dengan pengembangan karir fungsional. Kita belum pernah nih kayaknya. Jadi materi baru. Kayaknya Bapak kepala bola harus terobos ke Musrenbang nih nanti. Dan itu penting supaya mereka langsung dapat informasinya kan melalui podcast kita ini kan gitu. Terus ini penting saya kira. Bagaimana mereka harus tadi uji kompetensi untuk kenaikan pangkat jabatan kan. Teman-teman di daerah kan mungkin mereka masih miskin informasi mungkin. Terbatas lah gitu ya. Kalau ataupun ada sosialisasi, mungkin juga kan sosialisasi hanya saat itu saja. Betul. Kalau kita kan bisa diulang-ulang. Bagus itu. Iya. Hanya saja kita perlu pendekatan. Saya kira ini karena sudah bagian dari tusi kita. Harusnya mudah kita untuk kita berkoordinasi ke Pusrenbang misalnya. Kita ajak untuk menjadi salah satu narasumber kita dengan konten tadi gitu. Yang konten tadi bagaimana untuk jikom kenaikan pangkat atau jabatan. Saya kira itu. Karena itu rutin dan dibutuhkan. Dan hak secara aparatur sipil negara itu untuk pengembangan karir itu kan penting ya. Jadi hal-hal yang seperti itu kan pasti dibutuhkan. Untuk internal pegawai kita aja mungkin sekitar 8.000-an binaan untuk di KLHK, belum di dinas-dinas, di KPH. Maksudnya untuk mekanismenya seperti apa? Kayaknya ini juga penting Pak Wik, kan teman-teman banyak yang jadi asesor ya, termasuk Bapak Kepala Balai asesor juga. Kira-kira kalau diuji itu seperti apa sih? Iya itu juga. Iya itu juga menarik ya. Persiapan apa saja? Persiapan apa saja? Nanti mungkin di Bapak podcastnya bukan atas nama Kepala Balai. Iya asesor. Trik-trik ya. Trik-trik. Mengikuti uji kom. Itu hal yang dibutuhkan ya. Hal yang dibutuhkan kira-kira sehingga nanti tadi kan kita berbicara ini sehingga semakin banyak kira-kira sobat semesta menghijau ini yang tertarik dengan konten-konten kita gitu. Materi-materi kita sampaikan.
Ini sudah berapa jam Pak? Sudah 45 menitan. 45 menitan ya. Kita sangat merasa berbahagia ini. Baru kali ini kita kumpul meskipun timnya baru 4, Dewan Penasehat dan host, merangkap kru, merangkap editing, rumah produksi semua dihandle ya. Jadi kalau dulu saya ingat ada salah satu pimpinan kita belajar juga manajemen penjual bakso. Jadi dia mulai menjual, memasak, cuci piring, pokoknya semua gitu. Supaya kita nanti kalau pas ada kru kita bisa mengontrol, bisa melakukan evaluasi. Ini kan kerjaan. Tapi kemarin tuh ini evaluasi begini. Satu kemarin sangat bahagia benar. Iya. Setelah kepala balik waktu rapat CTWBK. Iya. Podcast masuk apa namanya? Agen perubahan. Saya benar Bang. Itu saya bahagia benar. Ya, ternyata apa yang didorong Pak Ade ya, mudah-mudahan bisa konsisten ya, dan kita bisa jalan terus semakin apapun alasannya harus jalan. Tapi saya apapun kesempatannya. Saya ingat waktu pertama kali kita mau tayangkan itu Pak, pas cari nama. Waktu cari nama itu apa ya namanya yang cocok gitu. Waktu itu apa saja ya nama yang muncul itu? Ya sudah banyak itu. Ada banyak ya. Iya ada banyak. Lihat di Google, sudah ada. Sudah ada. Ini jangan sampai ini duplikasi kan? Duplikasi. Kalau semesta menghijau dari Secin nggak ada Pak. Nggak ada. Kalau diterjemahkan ke bahasa Inggris sudah ada. Jadi Green Universe, kalau Green Universe sudah punya orang. Kalau kita tapi bukan berarti afiliasi dari mereka ya. Kita namanya Indonesia ya. Semesta menghijau gitu. Waktu itu awal juga mau kasih nama Sunda. Kita wilayah layanan bukan Barat. Terus kalau misalkan Sunda gimana nanti kan ruang lingkupnya kita luas kan? Bisa publik. Nonton Indonesia ya. Indonesia. Bahkan di luar kalau kita lihat ini ya akses ada kok dari luar juga ada nih. Ini nggak apa nih yang membuat menarik tertarik mereka bisa nonton. Waktu kita nyari-nyari sambil jalan apa ini yang cocok nih. Namanya ini. Terus logo juga ya. Logo Pak Abid yang buat desainnya Pak Abid. Ya, tapi kita belum tahu filosofi logo itu apa. Pokoknya ada gambar mic gitu ya. Kemarin selain ini ya, kemarin saya sempat terpikirkan ke Pak Oek ya. Kan ada di Gusti kan ada Jumatan ya. Jumatan. Ini materi apa nih? Tentang podcast ini. Bagaimana tadi ya? Betul. Mengelola bagaimana. Kan gitu ya. Bukan kita tularkan, kita cari masukan juga kan. Sebenarnya itu ya intinya BPK kan sudah. BPK kan sudah ada yang di Kabupaten di Riau di mana mungkin sudah ada ya. Kalau bisa masukkan ini. Kalau sudah jadi semua bisa kita berkompetisi kan. Berkompetisi kan. Bagus ya. Bagus itu. Itu nanti pas Jumatan kita usulkan tuh. Sama Pak Abid masuk tuh, coba bagaimana mengelola podcast ini kan. Jadi ini host dari narasumber. Host dari narasumber. Kemarin kita sempat waktu ini ya studi banding atau kita kunjungan ke salah satu balai pelatihan yang lain ya di Kadipaten juga banyak masukan ya. Dan pengalaman dari teman-teman Kadipaten ya itu bisa kita jadikan salah satu masukan dan jadi pertimbangan kita ambil ya. Mungkin Bapak Kepala Balai sudah mungkin kan pernah melanglang buana ya di Balai Pasar. Mungkin selain podcast ya terkait Pak Kepala Balai juga pernah jadi host kan? Oh iya, jadi host. Kalian juga pernah ya live di Instagram. Itu gimana? Itu mas sebenarnya hanya apa namanya ya? Hobi ya? Bukan hobi. Ketemuan jadi hobi nanti. Tapi saya betul jujur bahwa jadi host itu tidak mudah. Tidak mudah ya. Makanya luar biasa nih Kang Abid ini sudah 26 episode jadi host terus ini kan. Walaupun selingan ada satu Pak, selingan. Belajar. Walaupun di kadang-kadang Pak untuk saya terus terang pada saat mandu begini, kalau jadi asisten Pak, kan saya mantau ini kadang-kadang ngeblank Pak. Jadi
termasuk dengan Bapak yang kemarin saya itu apalagi masalah keuangan ya, dan memang itu memang kalau di podcast itu harus berimbang dengan pengetahuan itu ya antara narasumber dengan kita ya. Jadi pada saat bertanya dan ini tuh nggak salah arah gitu. Dan kita berimbangnya itu penonton itu menikmati mungkin. Kalau seperti saya kemarin memang mau ragu-ragu. Saya biasa juga, tapi nanti 6 bulan ada saingannya Pak. Ya betul Pak. Nanti Bapak setelah ini purta tugas ini saya akan salah satu yang menarik juga bagi Bapak kan karena ini Pak. Ada pengalaman. Saya mau bikin sendiri juga gitu. Iya. Kayak Pak Hadi Ali itu. Iya Pak. Oh iya. Itu saya ngikutin. Iya. Saya ngikutin juga gitu. Iya. Beliau luar biasa Pak, cepat ini perkembangannya karena memang ilmunya teknis, kekinian dan memang super Mas. Saya juga bukan ini Pak Deantara dan Pak Kepala Balai. Jadi kadang kalau pas mau kita podcast, saya searching dulu tuh. Iya. Kadang nanya ChatGPT juga apa sih pertanyaannya terus kita. Maksudnya untuk pertanyaan-pertanyaan itu ya. Misalkan bahas IPA ini apa saja sih ya? Dapat indikator ini apa saja nih? Jadi kita untuk mancing itu supaya jadi memancing narasumber. kita belajar juga. Ini yang mau di narasumber malah balai. Contoh ini kalian sempat di Pak kalau kan saya mau malah balik gimana? Masa yang saya lagi kalau ngobrol kan bisa ini, tapi kalau dalam yang itulah tantangannya memang. Harus dipersiapkan. Tim kreatif. Saran tadi dari Pak tim kreatif. Dan kita lebih kalau ini kan selama ini kita podcast ini memang tanpa skrip ya. Kita nggak ada ini. Waktu kemarin ditanya oleh Ibu dan Wanita, ditanya Pak kira-kira yang ditanya apa ya? Ibu Dewi itu. Tapi kalau pakai skrip itu malah nggak ada. Nggak ngalir. Jadi kita sudahlah kita bikin apa aja, yang penting nanti itu jadi patokan kita, jadi guide-nya. Nanti selebihnya kita ngalir aja pas pas on the spot kita diskusi apa. Ini tadi juga saya mau diapakan Pak. Nah ini juga ini Pak Kepala Balai. Jadi ada beberapa narasumber memang waktu kita ingin jadikan sebagai narsum, sering juga nanti nanyanya jangan gala-gala atau nanya ini juga kita sebagai host apa ya ini ya termasuk kita yang waktu pertama kali. Sebenarnya di depan kamera ini nggak ada yang nonton kan. Bukan kalah cuma rasanya itu kalau nggak disiapin gitu ya bingung gitu. Disiapin rasanya kayak ujian presentasi ya. Tapi betul Pak, kalau bertanya itu lebih mudah daripada menjawab. Kalau menjawab itu memang agak ekstra ya dibanding bertanya. Kalau bertanya kan lepas, tinggal ngomongin aja. Ini tadi dijawab. Saya ditanya, Mas, apa Pak? Itu juga teknik ya. Pada awal-awal ya dan baik gimana nih? Sudah nanti kata kita nggak bisa jawab aja lupa atau kita cari referensi lagi gitu. Atau misalkan ada aturan yang kita tidak tepat ya nanti kita bisa dilihat deskripsi. Bahkan di beberapa kemarin di awal-awal podcast karena teknis, kalau pengalaman itu kan pengalaman kerja jadi lebih banyak. Saya sempat di komen itu di luar ini ya di luar komen apa? Di luar YouTube ya ditanya nggak lupa terus ya. Ditanya nggak ya lupa persiapan. Iya harus persiapan. Ini barangkali juga masukan bagus artinya sebagai bahan evaluasi kita. Dan juga termasuk ini juga kemarin juga sempat ini Bapak pengalaman dari teman-teman yang lain ya karena berada di unit kerja dan secara tusik jadi dibuatkan SK gitu. Tapi begitu dibuat SK malah bingung ini jobnya itu gitu. Jadi bikin skrip ya. Kalau kita ini kan selama ini ngalir aja ya. Ngalir aja ya. Memang nanti tetap karena tetap saat administratif harus sebagai bukti bahwa kita ini memiliki inovasi ya di bidang media menyampaikan informasi pengetahuan pengalaman secara publik dengan terbentuk media center gitu ya.
Apalagi Pak ya? Ya mungkin terkait dengan ini, kalau di YouTube sudah kelihatan Pak audiensnya. Ya, kadang-kadang ya memang belum banyak audiensnya, tapi dari perkembangannya ya untuk channel yang kita buat dalam resmi ya dari instansi itu ya ada growth-nya gitu Pak, ada tumbuhnya. Hanya kalau di platform yang suara itu yang noise, Spotify dan YouTube musik itu memang tidak sepertinya memang bukan jarang peminatnya di sana ya. Jadi mereka lebih senang lewat YouTube yang bisa dilihat videonya. Kemudian selama ini juga mengingat nih. Kemarin waktu live streaming ya. Oh, live streaming. Yang di pembukaan terakhir itu. Saya kan sebarkan ke teman-teman nih yang lihat. Tahu-tahu baru tengah-tengah putus kan nggak tampil lagi habis. Katanya saya tanya ke Pak Kolik, itu baterai apa tadi? Masalahnya jangan sampai begitu gitu. Cara dia yang benar Pak. Acara Semarak Ramadan nih, itu dari pembukaan dari itu kan, tahu-tahu sampai hilang. Yang satu jadi ketua hilang apa? Iya, karena jadi ketua juga atau jadi pelaksana panitia. Rangkap ya. Ini perlu diingat. Ini manajemen ya. Pengelolaan. Pak Wik, saya pengen mungkin nanti saya sharing dulu Pak Wik. Di tayangan keberapa kira-kira Pak Wik yang terkesan gitu? Di episode waktu nayangin apa Pak Wik? Kalau Pak Wik waktu kita jadi host, apa yang pas tayangan apa gitu yang terkesan banget itu bagi Pak Wik? Agak susah ya. Karena semuanya ini beda-beda. Jadi tapi kalau harus memilih mungkin dengan waktu dengan Pak Dirman ya. Saya ada pesan karena ini waktu itu kan di Pusdikpar pakai jas lagi ya, pakai jas. Nggak biasa. Kita udah berarti sengaja pakai jas, tapi karena ada lagi itu lebih pede lah. Kalau dilihat ini Pak, dari layar itu keren gitu. Jadi bukan bahasa tapi kerennya. Keren juga. Itu kayaknya kita kalau mau narasumber pakai jas. Tapi memang perlu ini juga ya. Kita kan variatif tadi ya, karena kita di lapangan juga. Kalau Pak Adit yang mana? Kalau saya yang paling kesan banget ya dengan Ibu Dharma Wanita. Yang diwawancarai 4 5 ya? Oh ya 5 karena sempat ganti ya kepala badan karena kesibukan beliau ganti. Itu namanya ibu-ibu ya, energinya tinggi gitu ya, dan semua informasi pengen disampaikan gitu. Sementara mic kita terbatas 2 gitu. Jadi bingung ngaturnya gimana. Jadi banyak yang berbicara tapi tidak tertangkap mic ya. Bahkan di awal saja saya sempat bukan don ya. Waktu saya jawab salam itu ditayangkan kan nggak muncul jawabannya, tetapi terkesan gitu. Karena tadi ibu. Jadi memang gini kelihatannya. Saat Mas Abi ini jadi host, yang jadi narasumber semangat. Yang kalau pas ini udah takut dulu. Jadi mood saya itu saya bangun terus tuh. Gimana caranya yang baik 2 cara membaginya seperti apa gitu. Jadi itu juga itu pengalaman saya yang pusing. Pikirnya apa nih yang perlu digali ya? Ya mungkin di edisi Lebaran ini mungkin ada pesan dari Bapak Kepala Balai, mungkin seperti apa, dan di momen Lebaran ini di episode ke-26 lagi ya, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan. Enggak Bapak? Terima kasih Kang Abid, Kang Boyd, Sobat Semesta Menghijau, Sobat Pelatihan. Alhamdulillah perjalanan podcast kita sudah setengah tahun ini, walaupun dengan kondisi seadanya, tapi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saya sangat mengapresiasi ini karena memang ini bagaimana kita menyebar informasi tentang apa saja khususnya bidang pelatihan yang dilaksanakan di Balai Kota Bogor ini. Tentu kedepannya bahwa ini terus kita tingkatkan, kita kembangkan. Bahkan
tadi saya sudah mencanangkannya sebagai salah satu inovasi di dalam pembangunan Jati BBK Beblaka Bogor ya, podcast ini. Karena ini saya anggap luar biasa gitu, luar biasa semangat Kang Abid, Kang Wahid yang dari awalnya ya apa bisa dikatakan sebenarnya ini apa from zero to hero gitu. Iya betul. Dari tersanjung sebenarnya sampai. Iya ini luar biasa Mas. Saya kan merasakan sekali. Makanya kenapa ini saya betul sangat mensupport, bahkan ini saya sudah jadikan sebagai inovasi kita dalam pembangunan Jati BBK, dan tentu kedepannya ini kita jadikan salah satu andalan kita dalam selain misalnya pelaksanaan memberikan informasi. Ya, ini contoh seperti ini. Mungkin dengaran dulu baik ya. Ini Pak mungkin. Iya. Iya saya kira kita melaksanakan membangun informasi, menyebar informasi ini tidak hanya pendidikan pelatihan formal misalnya tadi yang kita laksanakan biasanya, tetapi dengan podcast ini kita bisa menyebarluaskan informasi pengetahuan gitu kan. Ya, ini adalah hal baru gitu kan dalam penyebaran informasi dari yang sudah selama ini biasa kita lakukan, misalnya pelatihan klasikal, onsite, full e-learning ataupun blended learning. Ini hal yang baru gitu, makanya ini kenapa saya katakan menjadi hal yang luar biasa dan menjadi suatu inovasi kita di Balai Pelatihan Bogor. Karena itu sobat Semesta Hijau, sobat pelatihan, tonton terus, saksikan terus channel ini ya. Setiap episode-episode kan saya yakin bahwa ini akan selalu menang ya kedepannya, dan tentu ini akan kami tingkatkan terus. Saya kira itu. Ya, terima kasih Pak Kepala. Mungkin dari Pak Dayantono. Amin aja. Amin. Oh itu sudah kesimpulan di amin itu sudah. Sudah cukup. Ya. Tinggal tadi ada apa? Catatan-catatannya. Catat lagi kita. Ya. Baik, sobat Semesta Menghijau dan sobat pelatihan, saya kira di edisi Lebaran ini tentunya kita mohon maaf sebesar-besarnya lahir dan batin. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia kita bisa kembali mengrefresh kembali ilmu, pengetahuan dan interaksi kita, silaturahim kita, baik melalui di channel YouTube ini. Dan jangan lupa kalau merasa bahwa ini sangat bermanfaat, silahkan di-share seluas-luasnya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi semua. Itu Pak ya. Amin. 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 Sekali lagi kami seluruh kru podcast Semesta Menghijau kami sampaikan kepada sobat semesta dan sobat pelatihan, kami ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan salam bahagia.